lengkap dengan mata yang mantap. Letakkan gelang emas di tangan Anda. Tiba-tiba dia berubah menjadi orang lain. Nona Hua berhasil menjelma memperlihatkan senyuman aneh. Pada akhirnya, dia bersedia. Ia memasuki tubuh kepala, lalu dia bersembunyi di balik pintu, menunggu musuh muncul. Ketika tidak ada ruang, dia memukul musuh dengan sangat keras. Buat dia jatuh ke tanah. Gadis yang dipukuli masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semangat ketakutan membuatnya menangis minta tolong. Jangan kemari. Jangan kemari. Aku benci bomnya. Gadis itu tidak berusaha mencekik bom tersebut. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Dia tidak akan melepaskannya. Ini seperti bom yang menyiksaku di kehidupan sebelumnya. Berdoa tidak ada gunanya sekarang. Gadis meningkatkan kekuatan di tangannya. Aku ingin meminjam kesempatan ini untuk membalas dendam. Tapi saat dia tertawa, Mark mendengar suara itu datang. Cepat tarik keduanya keluar. Tanpa sengaja membuat gelang itu jatuh ke bawah. Tanpa dukungan gelang emas gadis itu keluar dari tubuh. Rumah kehilangan kendali dan sebagainya. Menjadi koma. Hanya bom inut itu yang melihat semuanya. Matanya dipenuhi ketakutan. Dan kemudian ketika dia menanyainya, "Mengapa Anda memperlakukannya seperti itu? Aku tak percaya kau tak ingat ini." Dia tidak bisa tidak mengabaikan ini. Tapi tubuh adalah seorang psikiater. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang ini. Ketika Mark bertanya, dia melontarkan jawabannya. Beberapa orang sangat marah. Adalah Ai. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu. Pria itu curiga, tidak ada bukti. Jadi kita bisa mengabaikannya. Gadis setelah 7 tidak mau menyerah. Jadi dia menggunakan pesona. Menarik nasi kekasih rahasia. Buat dia mencarinya. Gelang emas itu jatuh di bawah sofa. Itulah yang membuat jiwamu bebas dari kendali lengan Anda. Yang tidak diharapkan orang adalah kalian berdua adalah teman baik di kehidupan sebelumnya. Terlebih lagi, kami mencintai orang tua itu. Tahun itu dia bahkan membantunya melarikan diri dari bom. Hidup ini punya kesempatan. Anda harus membalas kebaikannya. Di malam hari gadis itu menangkap aksi teratas. Diam-diam menempel ikuti Mark. Aku tidak percaya dia menemukan sesuatu. Mark sangat marah menyukai bom. Di tengah malam, kirim pesan ke musuh. Di saat marah dia menggunakan kekuatan sihirnya. Matikan teleponnya. Bagaimana cara melakukannya? Aneh kalau Mark suka bom lagi atau Sao. Dia benar-benar lupa dengan dirinya sendiri. Gadis itu patah hati. Kebahagiaanku dihancurkan oleh bom untuk balas dendam. Dia mulai melakukannya dari tempat Ibu, beri dia perhiasan berharga di lelang. Kebetulan, ini sudah diputuskan. Aku akan membawanya ke pelelangan. Mereka digantikan oleh bom, yang menyebabkan menjadi sangat tidak puas. Dia marah karena mengajarkan bom. Saya tidak tahu apakah langitnya agak tebal. Aku tidak percaya gadis itu muncul tepat waktu. Katakan padanya, Anda tidak harus mendapatkan tangan Anda dalam hal ini. Serahkan saja ini padanya. Saya akan memberinya jawaban yang memuaskan. Pertunjukan dimulai, karena bintang hari ini adalah bomnya. Dan harus memakai kalung berlian. Tapi dia mengubahnya menjadi gelang emas. Sebelumnya, ketika dia akan memakai gelangnya, aku tidak percaya tingkat waspada bom begitu tinggi. Dia selalu merasa ini bukan kalung berlian. Untuk waktu yang lama dia tidak memakainya. Tapi pria di luar mendorongnya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Dan memakai gelangnya dengan tergesa-gesa. Saat ini gelang emas dikenakan di tangannya. Gadis itu menunjukkan senyum aneh. Karena saya memakai jaket yang sangat bagus. Dikelilingi oleh semua pelayan di sekitar. Dia menyerangnya sambil berjuang dan menangis. Pelayan itu terinjak-injak dengan gila-gilaan. Wanita tua itu mendongak sambil tersenyum puas. Gadis tak berdaya itu menginginkan seseorang untuk menyelamatkannya. Namun sebagai ganti tawa para pelayan, dia ingin segera pergi dari sini. Tapi tidak menyangka akan diinjak tangan bom. Jahat. Pelayan itu memegang rambutnya dengan sangat erat. Untuk memperingatkannya, jangan jadi keropeng dan makan angsa. Mark bukan seseorang yang bisa dia jangkau. Dia membanting kepalanya ke tanah dengan sangat keras. Dia sedang jatuh cinta saat itu. Pikiran dia hanya ingin bersama pria yang dia cintai. Mencintai seseorang itu salah. Setiap kali dia mengingat ini, kemarahan yang ditekan di dalam tubuh terbakar. Jadi dia menggunakan sihirnya, membuat bom yang dimodifikasi memakai gelang emas. Dan kemudian masuk ke tubuhnya. Hari ini dia ingin buat dia kehilangan muka di depan semua orang. Biarkan dia merasakan malu. Sama seperti di kehidupan sebelumnya aku menderita. Ini adalah rasa sakit yang tidak bisa dia lepaskan. Kemudian dia memasang senyum jahat dan mulai bertindak. Baru saja melihat bom mulai perlahan melepas gaunnya. Saya berada di bawah panggung. Berteriak, tapi itu belum terlambat. 2 tangan bom di depan dadanya. Dan kemudian gunakan kekuatan yang kuat. Untuk memotong satu. Gaun itu jatuh darinya. Tubuhnya terbuka di depan semua orang. Dia juga dari keluarga bangsawan. Menjadi penari telanjang. Pemandangan yang tiba-tiba ini. Ini luar biasa untuk semua orang. Beberapa orang bahkan tidak lupa untuk mengambil gambar. Mark melihat itu dan bergegas maju ke panggung. Membungkus jaketnya di atas tubuh bom.
Kau tahu semuanya, masih tidak bisa menyembunyikan kejutannya. Di saat yang sama, Mark sedang memikirkan pemandangan yang familiar ini. Buru-buru melepaskan gelang pada Bomber. Kemudian membuangnya lagi. Saya tidak tahu bahwa gelang itu adalah kehidupan saya sebelumnya. Saya memberikannya kepada gadis itu sebagai hadiah. Gadis yang memungut gelang emas itu terlempar sambil menangis. Ini gelangnya, untuk membuktikan cinta kita. Mark Disau melakukan itu. Mengapa ini membuat gadis itu lagi? Aku merasakan sakitnya cinta. Jangan sampai kehilangan orang yang kau cintai lagi. Jadi dia memutuskan dia akan memecahkan bom. Saat mereka semua pergi, dia membakar mobil. Lalu perlahan membuka pintu mobil. Tapi saat dia siap untuk menyerang, dia tiba-tiba dipanggil oleh seorang pria asing. Seluruh tubuhnya hilang. In-processing menjadi asap yang datang gua mistis. Hanya ada satu imam besar di sini. Ketika dia melihat wajah Master Zen, kebencian di matanya segera menghilang. Pria ini tidak lain. Itu adalah kakaknya dari kehidupan sebelumnya. Dia tidak menyadari bahwa selama ratusan tahun, aku masih bisa melihat keluargaku lagi. Aku sangat merindukanmu. Aku merindukan orang tuaku. Jika kenangan ini membuat orang menderita, lepaskan itu. Gadis itu setelah mendengar kata-kata ini segera sembuh. Semangat, dia membawa senjata yang tak boleh menyerah. Tapi kakaknya menyuruhnya melepaskan semua kebenciannya. Jika Anda terus seperti ini, Anda akan mendapatkan reaksi. Dia merasa sedikit tidak adil. Dalam kehidupan sebelumnya, bom itu membunuhnya dengan cara yang sangat buruk. Jiwa itu disegel di neraka selama 100 tahun. Aku belum pernah melihat bom untuk menanggung hukuman apapun. Dalam hidup ini, ia terlahir kembali dalam keluarga kaya dan bahagia. Dan dia sendiri telah jatuh ke dalam perangkap yang sama. Aku tidak percaya kakakku mengatakan ini padanya. Anda harus menyalahkannya. Mungkin karena dia terlalu membencinya. Begitulah cara itu mengarah. Gadis yang membuatnya bisa mempercayai perkataan Master Zen. Itu sebabnya dia mengingat hal-hal dari kehidupan sebelumnya. Saat itu, dia ingin dengan saudara saya untuk membeli bahan untuk boneka. Tiba-tiba tubuhnya tidak nyaman. Tepat pada waktunya bagi Matt untuk lewat. Saya pikir hanya duduk sejenak tidak baik. Tapi pria itu khawatir. Ingin membawanya pulang untuk beristirahat adalah hal yang baik. Tapi aku tidak percaya ini tepat pada waktunya untuk bom. Matanya dipenuhi amarah. Dia baru saja pulang, dan dia menyuruh staf untuk menelepon gadis itu. Dia mengucapkan kata-kata yang memalukan. Dia tahu dia tidak pernah pergi ke sekolah. Mereka juga menggunakan bahasa Inggris. Bahasa yang dia pelajari di luar negeri. Untuk mempermalukan gadis itu, katanya dia ingin mempertahankan marknya sendiri. Bahkan jika gadis itu mencoba mengingat tapi tidak bisa menjawab kembali. Bom melihat itu dan berkata, Mark dan saya sama-sama berpendidikan. Orang rendah hati yang tidak tahu apa-apa selain meminta untuk mendaki tinggi. Gadis itu akan berbicara. Saya tidak bisa memutuskan dari mana saya berasal. Tapi pelayan itu bersamanya. Taruh air dingin di wajahmu. Ide bom. Ini bukan tentang mendengar dia banyak bicara. Lihatlah para pelayan tertawa. Dengan imbalan siapapun yang dipermalukan. Pasti tidak akan tahan. Gadis itu sangat marah. Mengkritik saudaranya. Aku tidak tahu betapa terhinanya dia. Apa yang saya lakukan sekarang, mereka hanya ingin bom itu dihukum. Mungkin aku melakukan hal yang salah. Di depan saudaraku, selalu katakan Anda harus memaafkan. Gadis yang marah tidak mengungkapkan pikirannya. Tidak akan mudah melepaskan bom seperti itu.